Guru. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami dari kelas 11 Sains 4. Saya Elvira Sriadisti. Saya Diana Ulfa. Saya Fabian Alvarezi. Dan saya Prisa Sipapidia. Ya, jadi kita di sini Pak mau mewawancarai Bapak terkait tugas sekolah kami, tugas bahasa Indonesia dengan guru mata pelajarannya Bu Rike. Jadi pertama-tama kita mulai dari langsung aja pertanyaan pembukanya. Di sini apa benar, maaf Pak Guru, nama Pak Guru Bapak Gunawan MPD? Benar. Saya ragu. Berarti kalian tidak pernah ketemu Pak Guru ini. Bilang sama Bu Rike nanti ya. Pak Guru, mapel Ya. apa yang diajarkan Pak Guru? Mata pelajaran matematika. Matematika. Sejarah nanti tuh bilang. Kelas berapa Pak Guru yang diajarin? Kelas 12 dan kelas Kelas 11. Ya. Mau bertanya Pak Guru, sejak kapan Pak Guru berada di sekolah SMA Negeri 2 Mataram ini? Kalau Pak Guru berada di SMA 2 Mataram dari tahun 2013. 2013. Ya, udah berapa tahun itu? Ya, 12 tahun. 12 tahun. Lama ya. Lama ya? Ya. Sebelumnya Pak Guru ngajar di sekolah mana Pak Guru? Di SMA 6 Mataram. SMA Jadi Pak Guru dari 2003 sampai tahu SMA 6 enggak? Yang di Rembi. Ayo, Bisa yang saya Saya di Selagalas. Hmm. Ya. Dari tahun 2003 sampai 2013 baru mutasi ke sini. 10 tahun di sana. Itu aja sih Pak Guru, boleh masuk ke pertanyaannya. Silakan. Oke. Pak Guru, adakah kesulitan Bapak selama menjalani tugas menjadi Wakasek bidang kurikulum? Kalau kesulitan apa ya? Kalau kesulitan sih sebenarnya tidak karena kalau di kurikulum itu kan kerja tim, kerja tim. Jadi ada yang mengontrol kita itu adalah bapak-bapak sekolah. Ketika ada kesulitan itu kan sebenarnya kalau kita berpatok pada aturan atau pengelolaan sekolah dan seterusnya itu kan sebenarnya tidak banyak ya yang harus kita hadapi kesulitannya, tetapi karena kerjanya tim berarti semua bisa terurai pekerjaan itu, jadi tidak terpaku hanya pada Pak Guru saja. Ya, di kurikulum ini kan banyak nih, satu ada Bu Nurfifa, ada Pak Budi, ada Bu Nia, ada Bu Hasina yang punya tugas dan tanggung jawab yang sama juga untuk melaksanakan tugas tupoksinya di kurikulum. Begitupun bidang yang lain juga sama ya. Siapa yang bekerja sama dengan Bapak selama menjalani tugas sebagai bidang kurikulum? Ya, kalau di kurikulum sudah Pak Guru jawab duluan ya berarti ya. Ya, ada namanya Satker. Satker itu jadi tim dalam kurikulum itu kita berlima. Ada Bu Nurfifa, kemudian Bu Hasina, kemudian Bu Nia dan Pak Budi. Itu satu tim di kurikulum. Kemudian dibantu juga oleh pegawai. Ya, pegawai itu TU ya. TU itu ketika yang berhubungan dengan data Bapak Ibu guru, data surat persuratan, kemudian data siswa dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya kerja sama tim kesiswaan juga sama, tupoksi Pak Guru juga di sini masih berkaitan dengan kesiswaan, berkaitan dengan kehumasan, kemudian sarpras dan seterusnya. Baik Pak Guru, saya mau bertanya terkait dengan ujian TKA ini Pak Ya. Guru yang kemarin sudah berlangsung. Kapan dimulainya program ujian TKA yang akan segera dilaksanakan yang kemarin? Ya, kalau TKA itu kan baru oleh kementerian baru dilaksanakan tahun ini. Ya, tahun ini di SMA itu terlaksana di bulan November kan. Dirangkaikan dengan persiapan mulai dari pendataan, kemudian simulasi, gladi bersih, sampai pelaksanaan kita kemarin di 2 gelombang ya, tanggal 3 sampai tanggal 6 November. Kemudian bagi peserta didik yang dinyatakan tidak bisa menyelesaikan ataupun dalam kondisi sakit dan izin secara resmi, dia melaksanakan susulan dan baru berakhir hari ini. Ya, kemarin tanggal 17 dan 18 hari ini. Kira-kira kemarin di mana
sekiranya ruang tempat ujian tersebut akan dilaksanakan, yang udah dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan. Ya. Karena jumlah peserta didik, jumlah murid kita atau siswa kakak kelas kalian itu jumlahnya 493. Jadi kita mengambilnya 2 gelombang. Berarti 2 gelombang itu ada ketentuannya ya, ada tata tertibnya, ada pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya. Jadi idealnya 493 itu kita bagi lagi menjadi 2 gelombang, berarti butuh 5 ruangan. 5 ruangan itu kita gunakan 3 ruang kelas dan 2 ruang laboratorium. Lab TTIK dan lab bahasa ya. Kalau dari saya Pak, bagaimana langkah-langkah atau proses yang akan dijalani kelas 12 dalam mengerjakan TKA Pak? Iya, kalau kita kan sudah, karena baru mulai program TKA itu muncul kan di bulan awal tahun pembelajaran 2015-2016 ya, bulan Juli sekitar itu informasinya. Jadi sekolah mengambil langkah, yang pertama itu Bapak Ibu guru diingatkan untuk menyisipkan setiap mata pelajarannya itu dengan materi TKA. Kemudian dengan sumbernya dari mana, dengan dapatkan informasi dari berbagai sumber karena baru. Ya. Jadi indikator ujian, kemudian standar ujian, materi dan seterusnya itu kan diproses sambil berjalan. Kemudian yang kedua, sekolah juga memfasilitasi pemantapan kan. Ya, kelasnya kemarin sempat 1 bulan di bulan Oktober kita melaksanakan pemantapan TKA. Kemudian ditunjang lagi untuk penguatannya ada simulasi, ada gladi bersih sampai pada saat pelaksanaan. Nah itulah yang difasilitasi 2 arah ya, dari sekolah dan dari pemerintah itu sendiri. Nah nantinya ini menjadi acuan kita untuk kalian nanti di kelas 12. Karena semua harus bekerja sama ini ceritanya. Sarana prasarana penunjang juga akan melibatkan peserta didik untuk misalnya karena pendukung ujian ini kan dia harus menggunakan berbasis komputer ya, tidak Android ya. Jadi kita punya lab cuma 2, jumlah siswanya banyak, jadi kebutuhan untuk perangkat itu lebih banyak lagi. Ya. Oke, berikutnya Pak, mengapa penting bagi sekolah untuk melakukan evaluasi kurikulum setiap tahun bagi Bapak? Iya, kurikulum itu kan sebagai acuan utama ya, pedomannya istilahnya bagi proses berjalannya proses pembelajaran, proses semua yang aspek yang ada di satuan pendidikan. Jadi kurikulum itu memegang peranan penting karena di sekolah kan proses yang ada kan proses pembelajaran yang utama. Ya kalian berada di kelas, ada aturan, ada tata cara, ada proses yang harus diikuti. Begitupun keberadaan Bapak Ibu guru, pegawai, kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian sarana prasarana penunjang, itu semua bersumber dari pengelolaan sekolah yang salah satunya adalah kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum itu kan sebagai pijakan kita, tapi yang menyusun kurikulum itu tetap berpedoman yang dikeluarkan oleh kementerian, ya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kemdikdasmen ya kalau sekarang ya. Tambahan Pak, apa rencana Bapak ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah di SMA 2 Mataram? Iya, kalau ke depannya sih sebenarnya begini, sekolah kan sudah memikirkan program, kemudian rencana yang dituangkan di awal tahun pembelajaran. Ada namanya rapat kerja. Nah di situ disusun program kerja yang akan dilaksanakan setahun. Ada yang biasanya 1 tahun ya, 1 tahun kerja, penyempurnaan apa yang sudah ada, apa yang sudah dilaksanakan sebagai acuan yang tahun ini, kekurangan dan kelebihannya dievaluasi. Nah paling tidak ya kalau di satuan pendidikan ya harapannya bagaimana ketercapaian proses pembelajaran itu dengan baik, kemudian keberlanjutan kalian itu ya apakah proses yang kalian akan lakukan untuk melanjutkan perkuliahan itu akan difasilitasi atau ditunjang oleh proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana sekolah itu sesuai dengan visi misi sekolah, ya kan ada itu berprestasi, unggul dan seterusnya. Nah itulah yang meletakkan sekolah kita itu seperti apa saat ini, kedepannya dan seterusnya. Pasti ada rencana atau program yang telah disusun. Kalau di kurikulum sih tetap bagaimana kurikulum itu bisa berjalan dengan baik, terlaksana semua aspek yang ada di dalamnya. Itu.
Cukup? Baik Pak, Oke, mungkin ya. itu aja yang kita akan Ya. tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak sudah Ya, menjawab pertanyaan kami sama-sama. semua. Ya. Oke, sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.